لهم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن لا تغشاهم الرحمة وفرسهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير لطف عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بأبوع في دارنا آمين. رضي الله عنكم. وخص النساء من أهل بيتك بمزيد حفظ وتفقد فإنهن ناقصات عقل ودين وعلمهن أحكام الحيض وفرائض الغسل والوضوء والصلاة والصيام وحقوق الأزواج وما يجري مجرى ذلك. وقد تتسع رعية بعض العباد كالسلاطين والعلماء وكل راع مسؤول عن رعيته. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام ما من وال يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الحديث إلى آخر ما قال رضي الله عنه وارضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تتسع وخص النساء sudah ini وخص النساء dan dikhususkan wanita min ahli baitik daripada keluarga kamu bimazidi hifdhin dengan tambahan penjagaan wa tafaqqud dan kontrol. Fa innahunna maka sesungguhnya wanita itu nagisatu aqlin wa din kurang akal daya pikirnya wa din dan agamanya. Wa 'allimhunna ahkamal haid ajarkanlah kepada wanita-wanita hukum-hukum masalah haid wa faraidul ghusli dan kewajiban-kewajiban mandi wal wudu'i kewajiban wudu was salati salat was siyami puasa wa hugugil azwaj dan hak-hak suami wa ma yajri majra dzalik dan apa yang berjalan sama dengan itu atau sejalan dengan itu. Perhatian kepada keluarga maka itu adalah menjadi satu kewajiban daripada kepala keluarga. Anak antara laki dengan perempuan tidak boleh dibeda-bedakan. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan sawu baina auladikum fil atiyah wa ma la in kuntum mufaddilan bainahum lafaddaltun nisa atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kasih hadiah yang sama antara anak-anak kamu, jangan karena laki-laki dikasih lebih banyak daripada wanita, lebih dimanjakan daripada wanita. Kalaupun aku mau mengunggulkan, aku lebih unggulkan wanita. Karena wanita itu adalah lebih lembut hatinya dan lemah tenaganya. Begitulah Islam
menghargai wanita yang oleh sebagian orang-orang kafir difitnah bahwa Islam itu menindas wanita. Mempermainkan wanita adalah satu kenistaan dalam Islam, satu kebiadaban dalam Islam. Nabi SAW bersabda, "Ma akraman nisaa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim." Tidak ada seorang pun lelaki yang menghargai wanita kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak ada seseorang laki-laki yang menghinakan wanita kecuali laki-laki yang biadab, kata Nabi. Wanita karena pentingnya untuk diperhatikan sampai di dalam Al-Quran ada surat judulnya An-Nisa. Surat An-Nisa adalah surat wanita. Enggak ada di Al-Quran judul surat Ar-Rijal misalnya. An-Nisa. Begitu hebatnya Islam memperhatikan wanita. Karena itu jika ada wanita-wanita sekarang yang dia terbodohi dengan pemikiran orang-orang liberal, pemikiran orang-orang luar Islam yang mengatakan bahwa wanita itu tidak disamakan sama lelaki, maka Islam menyatakan sama di sisi Allah. Tapi kodratnya laki dengan wanita jangan disamakan. Akhirnya wanita bukan semakin mulia tapi semakin direndahkan. Anda lihat bagaimana wanita-wanita yang harus dihargai, yang disikapi seperti ratu dalam Islam, yang harus dikawal oleh suami dan mahramnya, sehingga dia menjadi wanita yang keluar sendirian, wanita yang diwajibkan suami mencari nafkah untuk keperluan dan kebutuhannya. Justru wanita menuntut untuk bekerja, akhirnya jaga pom bensin jam 2 malam. Akhirnya jadi tukang parkir. Akhirnya jadi kuli ngangkat beban yang berat. Inikah kemuliaan? Atau wanita yang hanya sekedar jadi penghibur, jadi bintang porno? Wanita yang dijadikan mereka tadi itu hanya untuk penarik simpati pekerjaan, untuk jaga toko wanita cantik, sponsor sepeda motor wanita cantik, sponsor odol wanita cantik, ntar lagi sponsor tank wanita cantik. Inikah kemuliaan bagi wanita? Apakah kemuliaan itu karena mendapatkan duit yang banyak? Harga diri. Islam lebih mengedepankan harga diri, bukan materi. Jangan mau difitnah. Itu orang-orang sengaja mempermainkan wanita, tapi Islam menyanjung martabat daripada wanita. Perhatikan keluarga kamu yang wanita. Perintahkan mereka untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga lebih ketat. Perhatikan lebih banyak. Hati-hati. Hidup ada di akhir zaman. Yang kata Nabi SAW, la tagumus sa'ah hatta yurfa'a al-ilmu wa yadhara al-jahlu wa yadhara az-zina wa yushrabal khamru. Tidak terjadi kiamat sehingga ilmu diangkat oleh Allah, kebodohan merata ada di mana-mana. Bukan gak ada ngerti hadis, bukan gak ada yang hafal Quran, bukan gak ada yang baca kitab. Ilmu ada, tapi
perlakuannya seperti orang bodoh, yang ngerti pun ngomongnya seperti orang bodoh, yang diomongkan porno. Buat pengajian isinya porno, khutbah ceramah isinya porno, nggak tunggu orang baca kitab, saudara. Di pasar banyak model begitu. Ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak kebodohan ada di mana-mana. Dan tidak datang kiamat sehingga perzinaan udah jelas-jelasan ada di mana-mana. Pelacur ada di mana-mana. Di pinggir jalan pun banyak terang-terangan. Polisi tidak bisa berkutik karena ada hak asasi iblis. Bukan hak asasi manusia, masa manusia begitu? Hak asasi setan. Itulah yang ada, saudara. Tidak berkutik. Kalau enggak, pembela hak asasi setan berkoar-koar nantinya. Haknya setan, hak Allah tidak diperhitungkan lagi, hak Nabi Muhammad enggak diperhitungkan lagi, hak umat Islam tidak diperhitungkan lagi. Bukan hanya sekedar wanita-wanita itu yang tampil, bahkan yang mengajak homo pun mereka tampil dibiarkan. Ini adalah tanda daripada akhiruz zaman, saudara-saudara. Karena itu anak-anak Anda, khususnya wanita, jaga, kasih ajar adab mereka, beri adab mereka. Kenapa wanita lebih diperhatikan? Fa innahunna nagisatu aglin wadin, karena daya pikirnya kurang. Wanita itu mau-maunya sendiri, entar lagi nyesel. Kok ndak ngilingno ngono. Padahal diilingno balak-balik. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, uritul nar fa idza ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku ini diperlihatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, neraka. Aku lihat banyak wanita yang masuk. Wanita yang lainnya kaget, kenapa wanita kok banyak yang masuk di neraka? Apa sebabnya ya Rasulullah? Yakfurnal ashir. Karena sebabnya wanita itu masuk neraka kebanyakan mengingkari kebaikan suami. Coba sampean kasih belanja setiap hari 100.000. Dapat 3 tahun Anda robah 50.000 seminggu aja. Ngomelnya setiap hari 50.000. Padahal 2 tahun udah 100.000. Hilang kebaikan suami. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda juga, aku tidak melihat perkara yang bisa membuatkan bingung orang yang pandai melebihi daripada perempuan. Ustadz ulama gede kadang-kadang bingung, Pak, kalau bojone ngomelan. Dan perempuan itu dijuluki naqisatu aglin wadin, kurang daya pikirnya. Kenapa ya Rasul perempuan dikatakan kurang daya pikir? Itulah, gampang nuduh, gampang berbicara, gampang memvonis. Karena itu kalau ada saksi, kedudukan laki-laki satu itu diganti dengan 2 saksi perempuan. Agamanya kurang, kenapa ya Rasul? Kalau perempuan itu nggak bisa komplit sholatnya, ada haid. Nggak bisa tepat puasanya Ramadan karena ada haid. Alhasil kekurangan wanita ini bukan berarti kehinaan bagi wanita, bukan. Ini tugasnya lelaki untuk melengkapi wanita. Jadi bukan berarti waduh kok dielek-elek no gitu wanita, bukan. Ini kodratnya, memang kodratnya wanita begitu. Tugasnya laki-laki harus melengkapi.
Karena itu dalam hadis yang lain Nabi SAW menggambarkan an-nisa'u khuliqna min dila'awaj. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang memang bengkok. Tugasnya laki-laki jangan dibiarkan tumbuhnya tambah bengkok. Harus diluruskan, tapi luruskannya nggak bisa dengan spontanitas. In gawam tahu kasartah. Kalau terlalu keras luruskannya pecah itu cerai. Wa in taraktahu izdada wijaja. Tapi kalau kamu biarkan bengkong, tambah bengkong terus. Ojo bosan-bosan ngiling no wedok. Sering kali ingatkan. Kadang-kadang kamu ingatkan ngelanggar maneng, ingatkan lagi, ngelanggar maneng, ingatkan lagi, terus ngono. Yaitu tugasnya kamu. Ngomong sekali, ojo sampai melanggar, gak iso. Wong wedok. Jadi laki nggak bisa ngomong sekali, ngomong berkali-kali dengan cara yang terbaik tentunya. Itu tugas lelaki. Karena itu alimhunna ahkamal haid, ajari bagaimana hukum-hukum haid. Sing lanang nggak ngerti, celokno ustazah. Nah, ini banyak ditinggalkan sama perempuan ini. Bukan semua yang keluar dari keluar dari rahim berupa darah itu pasti haid. Kadang-kadang itu istihadhah. Lah kalau nggak ngerti, dianggap itu haid, padahal istihadhah. Nggak sholat, wajib sholat, haram dia, nggak sholat. Dianggap istihadhah, padahal itu darah haid, akhirnya sholat, haram sholat. Dianggap istihadhah, padahal itu haid, puasa, nggak sah puasanya. Dianggap istihadhah, padahal itu adalah haid, puasa, yang nggak sah juga puasanya. Wajib godok, tapi dia nggak godoi, karena dia yakin itu adalah istihadhah. Kan bingung. Karena itu al-belajaru. Anaknya itu suruh belajar. Bahasa Inggris ngewes, nggak ngerti tentang masalah haid nifas istihadhah. Dosa orang tua yang demikian ini. Demikian juga wa faraidul husli. Cara-caranya mandi wajib. Ajari anak-anak Anda. Sebelum dia balik ajari sehingga ketika balik dia tahu. Itu asal jebar-jebur tok. Ada niatnya. Diajari itu wajib hukumnya pada setiap orang tua. Wal wudu, ya wudu tentunya ajari. Wassalah, wasyam, puasa, sholat. Hati-hati. Nah, itu akan dituntut sama anaknya. Kalau memang orang tua tadi itu tidak betul-betul memperhatikan daripada pendidikan anaknya. Hah? Wa hugugil azwaj. Nah ini. Kewajiban-kewajiban terhadap suami. Ajari. Anak itu ajari. Kau itu sebentar lagi sudah berkeluarga loh. Kau kalau sudah berkeluarga yang paling afdolnya ibadah setelah melaksanakan kewajiban agama adalah husnut taba'ul. Bersikap baik terhadap suami. Ajari. Orang dulu itu sangat serius dalam masalah ini. Kenapa? Karena begini, kalau sudah diakad, Pak, gobiltu nikaha wa tazwijaha birmalil madhkur, anak Anda perempuan ini wajib taat kepada suaminya lebih daripada kepada ayah dan ibunya. Paham? Kalau sudah diakad, itu sudah dalam kekuasaannya. Karena itu ajari hak-hak suami. Lah, sebaliknya juga kalau punya anak laki, ajarono bagaimana bersikap terhadap istri, tempilingan macam-macam. Loh.
Jangan dikawinkan dengan manusia orang gitu. Kawinkan dengan gajah. Cik ini kecekluk tangani. Ada satu nasihat seorang ibu terhadap anak. Anak wanita, perempuannya, putrinya. Sebelum melaksanakan perkawinan dinasihati anaknya. Ya bunayyah, anak kecil, anak wanitaku yang kecil, putriku yang kecil. Kuni li zaujiki ardhan yakun laki samaa. Jadilah kamu, wahai putriku, seperti bumi di hadapan suamimu, maka suamimu akan menjadi langit bagimu. Tak ulangi ya. Putriku, jadilah kamu tadi itu bumi di hadapan suamimu, maka suamimu akan menjadi langit bagimu. Bumi itu siap ada di bawah. Enggak pernah bumi itu ada di atas. Artinya tawaduklah kepada suami, siap merendah di hadapan suami. Bicara rendah hati, bersikap rendah hati. Bumi itu dia siap memikul yang ada di atasnya. Begitulah istri siap memikul tugas suami. Jika suami keluar, anak-anaknya dia yang memperhatikan rumahnya, dia yang menjaga hartanya, dia yang menjaga. Bukan mumpung-mumpung. Mau berapa hari mas pergi? 2 hari, 2 tahun aja mas. Kenapa? Biar bebas keluyuran. Biar bebas menerima tamu. Hati-hati. Bumi itu sawah dan ladangnya siap ditanami oleh pemiliknya. Begitulah juga seorang istri siap melayani suami. Maka suami yang bagus, yang klop, kalau istri bersifatkan seperti bumi, harus menjadi suami seperti langit yang selalu ngayomi dan melindungi. Dimanapun kamu berada di bumi, di situ ada langit. Begitulah dimanapun istri, di situ suami akan perhatikan. Langit perhatian dengan bumi. Oh, bumi gersang, perlu air, diturunkan hujan. Oh, bumi itu perlu bintang, disediakan bintang. Oh, bumi itu perlu bulan dan matahari, disediakan. Begitu. Klop jadinya. Langit dan bumi, pasangan suami istri, nikmat, hebat. Nasihat kedua, ya bunayyah, kuni li zaujiki wardatan yakun laki saqiya. Wahai putriku, jadilah untuk suamimu bagaikan bunga mawar yang indah, maka suami kamu selalu menyirami dan merawat kamu. Bunga mawar yang indah, baunya harum, dipandang sedap. Wah, pemiliknya sayang. Jangan sampai layu, apalagi mati, disirami setiap saatnya. Seorang perempuan di hadapan suaminya seperti bunga mawar, seger terus. Nampak cantik terus, baunya wangi terus. Masuk kamar, wah, diukup dupa. Spraynya, wah, lurus. Bagus, dia rapi. Pakaiannya bagus, bersih, senang. Istri yang demikian ini yang hebat. Maka suami yang paling pas adalah
yang cinta dengan bunga mawar. Waduh, ini bunga mawar menarik sekali, disiram terus. Disiram terus. Kenapa? Takut layu. Pingin istri cantik, seperti bunga mawar. Cuma dikasih pekerjaan for sale. Kora-kora, cuci-cuci, ngepel, matun di sawah, ngangkat-ngangkat, yo dempal bojone. Rusak badan, sirami terus. Artinya dilengkapi kebutuhannya semuanya. Begitu seharusnya. Ya tentunya lihat kondisi suami juga. Lo kepingin istri cantik, tidak diberikan mercy. Lo tabrakan beca ae wong ini. Seimbang lah, seimbang. Nggak harus pakai mercy jadi cantik kok. Nggak harus pakai Alphard, kamu pandai merawat diri. Begitu seharusnya. Lah kalau udah demikian indah, itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap istrinya. Itulah yang dia lakukan istri Nabi terhadap suaminya. Sehingga beliau menyatakan, baiti jannati, masuk rumahku sama dengan masuk surgaku. Istri tersenyum berseri-seri, metotok-tok, mendelit, mecucu. Loh, cobalah ceria begitu. Nggak mau bicara. Kira-kira kalau Anda punya burung perkutut tapi nggak mau bicara, pangano kucing ae. Yang pandai mencari simpati terhadap suami, itu paling afdolnya ibadahnya. Ajari istri, anak-anak kamu, istri kamu, ajari itu semuanya, ajari. Kadang-kadang dijak tukaran lek bengi. Tukaran malam hari, tidak ada urusan. Padahal Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin batat wa zawjuha anha sakhit la'anat hal malaika hatta tusbih. Siapa ada perempuan yang malam hari dia berada kemudian suami marah kepada dia, enggak minta maaf, enggak cari ridhonya malam itu, dalam murka Allah sampai pagi. Sekalipun dia sholat qiyamul lail, dalam murka Allah. Kalau mati bisa suul khotimah loh, hati-hati. Apalagi sehari-harinya membuat kecewa. Kecewa. Maka mati istri, suami kesel, itu bahaya. Sebaliknya, kalau dia selalu membuat ridho suami, sampai istri itu mati, suami selalu meridhoi dia, maka Nabi menyatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun wanita yang mati suami ridho kepada dia, maka dinyatakan perempuan itu masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yajri majra dzalik, yang seperti itulah didik istri-istri kamu, anak-anak putri kamu. Ajarono masak sing enak. Ojo lodet tok bendino. Kelelekan beton bojone akhirnya. Ajari beraneka macam, seneng suaminya. Kalau perlu masakannya enak. Kalau ada di warung, enakan masak istri saya. Beri jajan, enakan jajan buatan istri saya. Nggak makan marung itu suami, mangan di oma terus. Asin dok, pedes dok, marung. Lah, ini harus dipersiapkan. Kalau Anda punya putri, ajarono. Lo ngawinkan anak, nggak kopi dah iso. Keliru ya tutup gula.
ya kecewa. Karena itu hati-hati, ya. Ini amanat, harus kamu ajari. Nah, jangan sampai akhirnya gagal. Anak yang kamu cintai ternyata masuk neraka nantinya. Oh, jangan. Hah? Sebetulnya ini permasalahan penting karena banyaknya keretakan rumah tangga, kurangnya ada persiapan baik dari laki-laki atau perempuan. Wah, ono maneng wong lanang yo ngono karepe dhewe. Aku ini suamimu. Terus yo rokokan tok. Nonton TV sampai mati. Lah, ini tidak benar juga. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Siti Aisyah ditanya, Nabi itu apa sih yang dilakukan ada dalam rumahnya itu kalau dia ada di dalam rumah? Siti Aisyah menyatakan, bantu pekerjaan istri, kana fi mihnati ahli. Bantu pekerjaan istri, begitu. Mesra sekali. Hah? Nah, kita kadang-kadang tidak punya hal yang demikian, kita kadang-kadang nggak punya. Alhasil saling pahamlah. Tapi istrinya Nabi nggak banyak nuntut. Kalung, gelang, terus jangan terlalu ini waktunya salwis aja, ada di sini aja di rumah, padahal punya tugas untuk dakwah atau yang lainnya, ya enggak benar juga. Istrinya Nabi semuanya adalah perempuan yang memotivasi Rasulullah untuk sukses dalam dakwahnya. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk yang meninggal dunia, Habib Fahmi Al-Khanaiman, dan untuk Ibu Patukah Dewi Maimanah di Abiyah Abad ini banyak sekali ada di sini. Untuk yang sakit juga demikian. Semoga yang meninggal dunia Allah ampuni segala kesalahannya dan dosanya, khususnya yang tercatat ada di sini. Untuk yang sakit Allah berikan kesembuhan dengan segera, dan yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit. Untuk yang hamil semoga melahirkan dengan selamat. Anak yang akan dilahirkan jadikan anak yang soleh, yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Ala hadin niyakun ya salihah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad.